Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan Agnes di sini. Saya ingin cerita tentang pengalaman saya terakhir, yaitu operasi lumpectomy. Tapi sebelum saya cerita, saya ingin tunjukkan bunga native Australia di sini. Ini namanya snake vine. Nah, ini dia bunganya, warna kuning. Dia ini pohon merambat. Dan bunganya cuma muncul pada saat musim panas. Musim lain dia nggak muncul. Saya tunjukin ya pohonnya. Tuh. Ini adalah mawar yang paling lebat. Lihat ya, kemarin udah saya potong daun-daun karatnya, tapi kelihatannya belum semuanya nih, karena kemarin angin banget. Tapi lihat ya, ini dia tuh bisa warnanya ada dua macam, ada yang tua dan ada yang lebih muda warnanya. Tuh, saya tunjukin ya sampai bawah nih. Lihat tuh, karena 3 minggu yang lalu daun-daunnya saya siangi, jadi tumbuhnya lebat. Ya. Ini ada lagi yang beda jenis. Good day, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Agnes. Hari ini saya ingin cerita tentang kelanjutan pengobatan saya. Jadi setelah tempo hari selesai kemoterapi 6 kali, dilanjutkan dengan operasi. Operasinya sendiri berlangsung tanggal 9 Desember. Untuk operasi itu, saya datang jam 10 pagi. Lalu jam 11 dimulai dengan administrasi untuk persiapan operasi pada siangnya. Saya pikir operasinya sendiri akan mulai sekitar jam 12. Ternyata baru mulai jam 1. Padahal saya sudah gak boleh makan mulai dari jam 5 pagi dan cuma boleh minum sampai jam 9 pagi. Jadi setelah itu udah gak boleh makan, gak boleh minum sebelum operasi. Karena operasinya nanti adalah operasi bius total. Takutnya pada saat bius total itu saya ingin pipis atau apa gitu kan, jadi repot ya. Jadi akhirnya cuma boleh minum terakhir itu jam 9. Udah, sebelum mulai pindah ke teater, saya udah pipis terus tuh bolak-balik ke kamar kecil. Akhirnya sekitar 12:30 saya dipindah ke ruang teater. Di ruang teater operasi ini udah ada 2 dokter anestesi, 2 dokter bedah, dan 3 perawat. Nah, setengah 1 itu dokter anestesinya udah ngajak saya ngomong macam-macam, menjelaskan apa yang akan mereka lakukan nanti pada saat operasi. Pokoknya mereka selama operasi itu selalu ada di dekat saya. Apabila diperlukan, mereka selalu ada. Dah, lalu mulai dipasang kanula ya di tangan saya ini untuk masukin obat anestesinya. Terus nggak lama mereka pasang masker oksigen. Saya pikir kok ini masker oksigennya agak keras gitu. Lalu saya bilang, ini kok keras gitu. Tapi yang saya omong apa yang kedengeran di telinga saya beda. Cuman kayak wow gitu. Saya pikir, kenapa bisa begini ya? Terus saya masih melek gitu. Lalu dokternya bilang, nanti sebentar lagi kamu akan ngerasa kelengan, lightheaded gitu. Emang bener, gak lama saya ngerasa kelengan kayak jatuh dari tempat yang tinggi, ringan banget kepalanya. Gak lama, gak ada hitungan 3 kali, 1, 2, 3 gitu, belum sampai 3 udah hilang. Sayanya udah gak sadar. Bangun-bangun saya udah ada di ruang pemulihan. Setelah operasi jam 4 saya bangun, itu gak bisa langsung bangun karena waktu itu kelihatannya saya masih belum 100% sadar. Saya baru 100% sadar itu sekitar jam 6 sore. Lalu susternya bilang, kamu harus makan. Lalu saya dikasih
obat anti muntah, obat anti mual, terus obat mah, pokoknya dikasih macam-macam supaya rasanya enak. Tapi tetap aja nggak enak, tapi ya saya paksain makan sedikit aja. Yang jelas minum, saya minum terus, saya banyak minum waktu itu. Lalu mereka tawarin, mau nginep atau mau pulang. Saya milih pulang, karena biar gimana lebih enak di rumah. Dan kelihatannya setelah periksa, dicek mereka monitor tekanan darah, segala macam, nggak ada masalah, jadi saya boleh pulang. Jadi akhirnya jam 8 itu saya pulang, 8 malam. Jadi paginya masuk jam 10, jam 8 malam saya udah pulang. Akhirnya di jalan saya muntah. Karena jalan kan nggak rata, terus badan juga udah nahan dari tadi kali muntahnya ya. Untungnya saya bawa kantong muntah dari rumah sakit, jadi aman. Sampai di rumah, saya bersih-bersih, lalu tidur. Paginya baru bangun. Nah, paginya itu baru kerasa tuh sakit semua di bawah, di bagian yang operasi kemarin itu. Udah kan? Terus mati rasa di bawah ketiak itu sampai sekitar sini ya, mati rasa. Sampai sekarang sih sebenarnya masih mati rasa. Ini operasinya udah tanggal 9 Desember loh. Sekarang tanggal berapa nih? Udah 2 minggu kemudian. Seminggu kemudian. Masih mati rasa. Pelan-pelan sih membaik, tapi dengan mati rasanya berkurang berarti sakitnya bertambah, karena sekarang saya bisa merasakan sakitnya kan. Terus kemarin itu saya balik lagi ke rumah sakit untuk buka perban. Dikasih tahu sama dokternya bahwa operasinya ternyata berjalan lancar, dan setelah mereka cek ternyata udah tidak ada lagi sel-sel kanker di payudara dan di lymph nodes. Hore! Bener-bener berita bagus. Itu yang kita semua mau, ya kan? Jadi dengan awal di kemo dengan tujuan untuk memperkecil sel-sel tumornya, sel-sel kankernya, sampai dari yang tadinya sekitar agak lebih besar dari 2 cm, sekarang udah nggak ada sama sekali. Lalu udah tuh, saya udah nggak usah balik lagi ke sana, tapi tetap harus kontak dengan mereka. Nah, hari Selasa depan mereka akan kontak saya apakah saya masih perlu melanjutkan targeted terapi saya yang jadwalnya masih ada 4 kali lagi. Itu lalu apa lagi ya? Yang pasti sih saya harus menjalankan radioterapi. Tapi itu belum ada jadwalnya, jadi kemungkinan besar awal tahun. Tapi tanggal 24 besok saya harus balik ke rumah sakit untuk CT scan, untuk persiapan radioterapi. Gitu. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan ke teman-teman itu adalah bahwa early detection saves lives. Jadi sebisa mungkin kita tiap hari itu cek sadari ya, periksa payudara sendiri, cek sendirilah di rumah. Nah, breast screen itu sebetulnya wajib sih untuk umur 40, 50 gitu, karena udah lebih risky kan untuk umur-umur segitu. Tapi walaupun begitu, orang-orang muda juga ada kemungkinan kena, jadi makanya lakukan sadari di rumah supaya lebih ya untuk jaga-jaga. Kalau ada yang aneh langsung ke dokter, cus gitu ya. Nah, ternyata setelah kemarin buka perban, kelihatannya payudara saya masih utuh, karena ternyata sudah nggak ada sel kanker yang tersisa. Jadi ya apa yang mau diangkat, jadi mereka udah ambil spesimennya, mereka sudah periksa, udah nggak ada. Dan itu benar-benar berita bagus. Begitu. Ya, terus sebelum persiapan operasi, saya ditelepon oleh breast care nurse. Dia bilang, kamu punya bra yang nggak ada kawatnya? Saya bilang, ya saya ada. Saya pakai yang model seperti itu karena lebih enakan ya kalau nggak ada kawat. Terus dia bilang, oh nggak apa-apa, kalau begitu kita tetap akan mengirimkan kamu bra yang tanpa kawat. Ini dari Breast Cancer Network Australia. Terus dia kerjasama dengan Burley. Jadi pasien breast cancer itu dari kiriman
bra yang tidak ada kawat. Mereka sih nggak tanya, kamu operasinya mastektomi atau lumpektomi. Saya kebetulan lumpektomi. Tapi mereka udah kirim aja gitu. Size-mu size berapa, langsung dikirim. Seperti ini, nggak ada kawatnya nih. Ya. Tapi ada insertnya, ada 2 kanan kiri. Jadi misalkan operasi saya kemarin itu adalah mastektomi, kan berarti setelah operasi dada saya kan rata. Tapi dengan bra yang ada insertnya begini, saya bisa pakai lagi. Saya bisa pakai, dan di baju itu bentuknya jadi tidak rata dadanya. Jadi untuk sebagian orang mungkin penting ya, untuk apa namanya, supaya rasa percaya diri masih tetap tinggi gitu, nggak apa namanya, nggak jadi self conscious tuh apa sih, nggak jadi, pokoknya itu deh. Gini sebentar, ini jadi insertnya masukkan ke dalam branya ini, nanti pada saat dipakai kelihatannya jadi seperti masih ada, masih normal gitu loh. Bayangkan kalau habis operasi gitu kan, dadanya langsung rata, biar gimana pun itu kan bagian dari badan ya, terus tahu-tahu nggak ada kan bisa jadi bikin kepikiran gitu. Nah, jadi seperti ini. Jadi ya sedikit banyak mungkin bisa membantu pasien breast cancer. Nah, bagus sih apa namanya program seperti ini ya. Jadi perhatian gitu untuk pasien kankernya. Oh, ini ada juga apa hooknya di belakang. Kalau misalkan branya terlalu ketat atau gimana gitu. Itu jadi kelihatannya memang ada beberapa organisasi yang sangat membantu untuk pasien kanker di sini. Jadi sekian dulu cerita saya hari ini, nanti saya sambung lagi dengan update yang terbaru. Oke? Salam sehat selalu dan terima kasih sudah datang kemari. Bye.